Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrani Syafitri, NPM A1E022002. Di sini saya akan menjelaskan apa itu media pembelajaran, apa itu media pembelajaran ICT, kelebihan serta kekurangannya, serta cara tantangan mengimplementasikan dari media pembelajaran ICT. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan oleh seorang pendidik dalam pelaksanaan mengajar untuk mempermudah mentransfer ilmu kepada peserta didik. Nah, di dalam media pembelajaran itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama itu media visual, di mana menggunakan visual untuk membantu siswa dalam pembelajaran. Seperti contohnya itu poster, diagram, ataupun grafik. Nah, yang kedua itu ada media audio, di mana contohnya itu ada podcast ataupun rekaman suara, di mana membantu dalam pembelajaran bahasa serta mendengarkan informasi. Yang ketiga itu ada media audiovisual, seperti video, film, dan animasi, yang dimana menggabungkan elemen dari visual dan elemen audio. Yang keempat itu ada media cetak seperti buku, majalah, ataupun brosur yang memberikan informasi tertulis kepada peserta didik. Yang kelima itu ada media demonstrasi, di mana penggunaan alat untuk mendemonstrasikan konsep atau pembelajaran. Nah, yang keenam itu ada media permainan atau gamifikasi, yaitu di mana penggunaan elemen permainan yang membantu konsep pembelajaran kepada peserta didik. Adapun contohnya itu seperti puzzle ataupun Scrabble. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi itu apa media pembelajaran ICT. Nah, media pembelajaran ICT itu adalah alat bantu yang berperan penting dalam proses belajar mengajar, baik dalam kelas ataupun di luar kelas, serta dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas mahasiswa. Adapun perangkat ICT yang digunakan untuk media pembelajaran itu seperti laptop, HP, ataupun komputer, proyektor LCD, ataupun yang lainnya dengan menggunakan akses internet. Nah, adapun jenis-jenis media pembelajaran ICT itu yang pertama adalah multimedia interaktif. Baik, adapun multimedia interaktif itu adalah media pembelajaran yang mengkombinasikan antara video, gambar, suara, ataupun animasi untuk menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua itu digital video dan animasi pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam mengakses pembelajaran untuk dan memahami pesan guru karena ada gambar yang ditampilkan. Lalu ada podcast yang dimana podcast ini adalah sebuah media digital yang tersedia dalam rekaman suara yang dapat didengarkan kapan dan dimana saja dan dapat didengarkan oleh siapapun. Baik, yang keempat itu ada augmented reality atau IR, adalah sebuah teknologi yang merupakan gabungan dari benda maya 2 atau 3 dimensi dengan lingkungan yang nyata. Adapun media pembelajaran ini memungkinkan guru untuk memvisualisasikan konsep yang abstrak secara real time. Yang kelima itu adalah virtual reality atau VR, yang dimana sebuah pembelajaran ini menggunakan teknologi yang memungkinkan seseorang itu dapat merasa seolah-olah berada di tempat itu secara langsung dan terlibat langsung secara fisik dalam suatu aktivitas dengan bantuan dari komputer dan sejumlah peralatan yang lainnya. Adapun kelebihan dari media pembelajaran ICT ini, pertama itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah secara individual. Yang kedua itu menyediakan presentasi yang menarik dan animatif. Yang ketiga itu menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam serta tidak membosankan. Yang keempat itu mampu membangkitkan dan menstimulasi menjadi mengajar yang baik. Yang kelima itu mampu membangkitkan motivasi dalam belajar. Yang keenam yaitu meningkatkan pengembangan pemahaman peserta didik terhadap materi yang mungkin sulit atau adapun kekurangan dari pembelajaran ICT yang pertama yaitu hanya efektif jika digunakan oleh satu orang atau kelompok kecil. Yang kedua itu jika tampilan fisik isi pembelajaran itu tidak dirancang dengan baik, maka akan membosankan dan tidak dapat memberikan motivasi belajar kepada siswa. Yang adapun tantangan dalam mengimplementasikan media pembelajaran ICT yang pertama itu keterbatasan akses dalam mengakses media pembelajaran ICT. Yang kedua itu kompetensi guru dan siswa itu masih belum cukup untuk mengembangkan atau menggunakan media pembelajaran ICT.
Yang ketiga itu konten pembelajaran itu tidak semuanya bisa diubah ke media digital ataupun dapat digunakan secara online begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.